Kasih bawaku dekat padamu, ku ingin selalu ada di sampingku, dekat diriku dalam genggaman kasih-Mu. Tak ingin diriku menjauh dari-Mu, genggam erat hatiku dan hidupku, karena ku sadari tanpa diri-Mu aku tak akan mampu menjalani hariku dengan kekuatanku, sebab Engkaulah sumber hidupku. Bila ku renungkan kasih setia-Mu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kasih-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas pada hari ini, semuanya itu oleh karena anugerah, berkat, damai sejahtera yang telah tercurah bagi kita anak-anak-Nya oleh Yesus Kristus Tuhan, yang telah memberikan diri-Nya bagi kita, Roh-Nya tinggal di dalam kita, sehingga kita boleh hidup dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi. Sebab itu layaklah kita bersyukur, layaklah kita memuji-muji Dia, Allah Alfa dan Omega, firman-Nya yang telah ada, yang sudah ada, yang telah ada, yang akan datang, dan berkuasa sampai selama-lamanya. Senang sekali pada pagi hari ini, saudara terkasih, saya dapat jumpa lewat udara. Kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, tempat, sebab Allah kita ialah Allah yang tidak terbatas kuasanya, maha hadir. Saudara terkasih, firman-Nya yang penuh kuasa, disampaikan firman-Nya, disembuhkan Dia, firman-Nya memberikan kita kekuatan, firman-Nya mengajar, menasihati, menunjuk kesalahan, merubah tingkah laku kita, menuntun kita di jalan yang benar, di jalan yang kekal, karena firman Tuhan lah yang menopang segala makhluk, segala sesuatu, baik di bumi, baik di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi, dan segala yang bergerak, yang bernapas, menyembah Dia, sebab Dia Allah yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan mau berbagi-bagi firman, di mana roh yang diberikan Tuhan di dalam kita diingininya dengan cemburu, saudara terkasih. Dan kasih karunia Tuhan itu melebihi dari semuanya itu, saudara terkasih.
Saudara terkasih, di mana kita harus merendahkan hati, tunduk kepada Tuhan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kita. Kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu, wahai orang yang mendua hati. Saudara terkasih, dan gantilah tawamu dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Dan rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, maka ia akan meninggikan engkau pada waktunya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari segalanya, saudara terkasih. Oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, dibenarkan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan, membutuhkan kasih karunia Tuhan, membutuhkan kasih setia Tuhan. Sebab itu Tuhan menentang orang yang congkak dan tinggi hati, saudara terkasih. Apalagi jikalau kita menaruh persahabatan kepada dunia ini, saudara terkasih. Sebab jika kita bersahabat dengan dunia, kita membuat diri kita adalah menjadi musuh Allah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus, saudara terkasih, menghargai kasih karunia Tuhan, saudara terkasih. Kita harus memelihara kasih karunia Tuhan itu, saudara terkasih. Sebab kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita, saudara terkasih. Jangan kita membuat Allah Tuhan kita itu menjadi menentang kita, jadi musuh kita karena kita tinggi hati, sombong, setengah mati, dan kita bersahabat dengan dunia. Jika kita bersahabat dengan dunia, membuat kita ini adalah musuh Allah, saudara terkasih. Karena Allah Tuhan telah menyerahkan dirinya bagi kita, saudara terkasih. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita sehingga kita bukanlah milik kita sendiri lagi, sebab kita telah dibeli dengan lunas oleh iblis. Jika kita tidak dibeli dengan lunas, saudara terkasih, maka kita akan binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kita, yaitu dosa adalah upahnya maut, saudara terkasih. Tetapi kita telah dibeli oleh Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya kepada kita, sehingga kita ini adalah milik Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga roh yang diberikannya kepada kita diinginkannya dengan cemburu, sebab kita bukan milik kita lagi, saudara terkasih. Kita adalah milik Allah. Kita adalah mempelai wanita Allah yang senantiasa harus hidup di dalam pimpinan Allah, di dalam kita mengandalkan Allah, Tuhan kita sebagai suami, dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih sayang. Ialah suami kita. Jika kita mengandalkan dunia, baik segala yang ada di isinya, maka kita, Tuhan memerintahkan, sucikanlah hatimu, wahai yang
kamu yang mendua hati, tahirkanlah tanganmu, wahai engkau orang yang berdosa. Sebab kasih karunia Tuhan lebih besar dari segala yang ada di dunia ini, dan rohnya diinginkannya dengan cemburu, saudara terkasih. Dan Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, wahai engkau orang yang mendua hati. Hendaklah tawamu kau ganti dengan ratapan, dan sukacitamu engkau ganti dengan ratapan. Dan rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan engkau tepat pada waktunya, saudara terkasih. Mari saya akan baca Yakobus 4 ayat 5. Firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara terkasih, betapa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Roh Allah yang ada di dalam kita diingininya dengan cemburu. Kasih karunia-Nya lebih besar dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Sebab itu Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, jangan kita tinggi hati, sombong bukan main, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan usirlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, saudara terkasih. Sebab tinggi hati, sombong hati itu adalah karya dari malaikat Lucifer, yaitu malaikat pemuji, saudara terkasih. Tapi karena malaikat-malaikat pemuji ini melewati batasan-batasannya, mereka ingin menyamai Allah, maka ia dibuang ke bumi, saudara terkasih. Itulah Tuhan menentang orang yang tinggi hati, karena kasih karunia Tuhan itulah yang membuat kita hidup, saudara terkasih. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, kita disembuhkan, saudara terkasih, sebab kita adalah manusia debu dan tanah. Jika Lucifer, iblis yang adalah malaikat pemuji di surga dicampakkan karena tinggi hati, saudara terkasih, betapa kita harus menyadari kita manusia debu dan tanah. Belum pernah kita sampai ke tahta Tuhan untuk memuji, menyembah, tetapi kita adalah manusia daging, debu tanah. Apa yang harus kita tinggikan, kita sombongkan, sebab kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita ditebus dari segala dosa, dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh bernapas, semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Kita mempunyai segala sesuatu pun yang ada di dunia ini yang kita nikmati. Jika kita boleh menikmati hidup ini, kita dapat makan, kita dapat menikmati apapun, semua oleh kasih karunia Tuhan, saudara terkasih. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita adalah manusia binasa, saudara terkasih. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua karena oleh kasih Tuhan, karena kasih dan setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya dan turun-temurun, saudara terkasih.
Sebab itu, biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan. Roh kita menari bermazmur, tinggikan namanya selama kita ada, selama kita hidup, saudara terkasih. Sebab kita di dalam dunia yang gelap, dunia gelap menutupi dunia ini dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, saudara terkasih. Tetapi kita anak-anak Tuhan oleh kasih karunia-Nya, kita boleh bercahaya, boleh bersinar jika kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sebab Allah kita adalah setia, Allah yang memberikan upah, saudara terkasih, dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak-Nya di akhir zaman. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur, marilah kita melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Janganlah kerajinanmu kendor, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saudara terkasih, biarlah sampai disinilah firman Tuhan ini. Apapun keadaan kita, saudara terkasih, badai topan menerpa kehidupan kita, bahkan air masuk ke dalam kapal perahu kita, tapi Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Ia setia, Ia yang menopang kita, asalkan kita berseru, berharap, mengandalkan Dia, dan hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan, dan jangan melihat ke belakang, tetapi mata kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang disediakan sebelum dunia dijadikan bagi Dia, anak-anak-Nya yang telah dipanggil, dipilih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah sampai di sini firman ini, dan apapun usaha pekerjaan kita selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan turun atas kita. Takkan kekurangan kita, sebab Ia adalah gembala yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau, yang menuntun kita ke air yang tenang, yang memimpin kita ke jalan yang benar. Dan gada dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Ia menyediakan makanan kita di hadapan musuh-musuh kita. Ia meminyaki kepala kita dengan minyak dan mengurapi kita. Biarlah kita penuh dengan berlimpah. Kebajikan dan kemurahan sajalah yang mengikuti kita di sepanjang umur kita, dan kita akan berdiam di rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sekarang, dan sampai selamanya. Salam.